Banyak orang yang berkata, jangan main game kebanyakan karena nanti kecanduan. Nanti jadi buang waktu, nanti jadi no life intinya. Menurut pandangan gue sendiri, game itu ada manfaatnya juga. Tapi, jika dimainkan terlalu banyak, ya itu dia yang menjadi letak masalahnya. Mungkin banyak yang tidak sadar, game juga memiliki dampak positif seperti membantu belajar bahasa asing, menambah teman, dan juga bisa mengatasi kejenuhan dan lain sebagainya. Tapi, di kondisi dunia yang sekarang gue lihat, justru lebih banyak orang terkena dampak negatifnya. Contohnya, orang jadi cenderung begadang sehingga memiliki habit tidur malam. Banyak yang jadi cenderung emosian, dan juga yang paling buruk adalah karena itu bisa membuat orang malas. Karena sudah kecanduan dopamin yang didapatkan dari bermain game. Nah, menurut gue sendiri, satu-satunya game yang sangat boleh dan sangat baik untuk dimainkan bagi orang-orang adalah game yang judulnya kehidupan di dunia nyata. Yang artinya adalah berjuang menjalani dan memperbaiki kehidupan. Langsung aja kita bahas 3 alasan utama kenapa lu sebaiknya meninggalkan main game fiksi dan improve di dunia nyata. 1. Daripada habisin waktu di game buat level up karakter online, mending lu coba level up diri lo di dunia nyata. Contoh kita pakai analogi di dalam game ya. Mungkin saat lu level 1, lu bisa bunuh monster, berpetualang, nyelesain quest, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dunia nyata, lu bisa coba cari side hustle, belajar ilmu baru seperti bahasa asing, belajar cash flow, investasi, dan lain sebagainya. Supaya pengetahuan lu terus bertambah. Teruntuk bagi yang masih saat ini sedang fokus pada pendidikan, belajarlah seniat mungkin. Karena itulah modal nanti kalian hidup. Ketika lulus sekolah atau kuliah, suka tidak suka, lu pasti akan terus-menerus belajar. Ya, mungkin gak selalu by the book. Mungkin akan cenderung lebih praktik ke dunia nyata. Nah, kalau sejak saat ini aja lu gak suka belajar, gimana caranya lu improve diri dari sisi ilmu? Nah, selanjutnya, jika kita lihat dari game, kita bisa improve yang namanya power atau atribut fisik, yang pastinya akan bikin karakter lu tambah kuat di dalam game. Daripada karakter fiktif lu yang jadi kuat, kenapa nggak lu aja yang jadi kuat dan memiliki penampilan menarik di dunia nyata? Pastinya, lu bisa banget improve dari segi fisik dengan cara olahraga, clean eating, diet, perawatan, dan lain sebagainya. Jika lu berpenampilan fisik yang menarik di dunia nyata, percaya sama gua, hidup lu akan menjadi lebih mudah. Apalagi di era modern seperti ini. Dan juga, menarik itu nggak selalu soal faktor muka atau bagaimana. Karena di dalam tubuh kita, ada beberapa yang nggak bisa kita rubah 100%. Tapi, soal bagaimana kita memaintain atau menjaga apa yang kita miliki dan bagaimana cara kita mengembangkannya. Kalau lu cuma terus-menerus mengeluh tentang keburukan yang lu punya, ya lu nggak akan bisa membuat progres apapun. Karena lu hanya akan terus menyesali kekurangan yang lu miliki tanpa melihat sisi lainnya. Dan yang terakhir, di dalam game, kita bisa mencari uang dengan banyak sehingga dapat membeli suatu barang. Kenapa tidak kita lakukan di dunia nyata aja? Lu fokus bikin usaha, coba cari kerja, atau buat suatu karya yang nantinya dapat menjadi sumber income lu yang dapat menghasilkan banyak uang. Jika di dalam game saja, kita bisa membeli barang yang nantinya menguntungkan buat karakter kita. Pastinya, di dunia nyata uang akan lebih membantu lagi untuk meningkatkan nilai diri lu di dunia nyata. Dengan uang, lu bisa membeli ilmu, lu bisa berinvestasi, lu bisa membeli aset atau properti, lu bisa menciptakan usaha atau peluang baru, dan lain sebagainya. Itu sebabnya gue bisa bilang, main game itu boleh aja untuk melepas jenuh, tapi sebisa mungkin, lu harus terus improve diri di dunia nyata. Karena sehebat apapun progres lu dalam game, itu semua tidak akan dibawa ke dunia nyata. Apalagi kalau gamenya itu sudah tutup usia. Semua progres lu hanya akan menjadi artifak buat diri lu sendiri. Tapi semua itu beda. Jika lu improve di dunia nyata, progres lu akan tetap tinggal bersama lu. Contohnya lu nge-gym, olahraga bikin badan lu bagus. Bentuk fisik lu pastinya akan menjadi semakin baik. Dan lu tinggal mempertahankan aja supaya terus baik. Contoh lainnya, kalau lu serius fokus kerja atau usaha cari uang, ya, uang tersebut pastinya bisa dinikmati secara real. Bayangin kalau uang lu di dalam game, lalu gamenya bangkrut atau tutup, pastinya semua akan hilang begitu saja. 2. Dapat hadiah dan benefit di dalam game.
Nah, ketika lu mencapai level tertentu, kadang lu bisa mendapat hadiah untuk modal lu berpetualang dan berjuang lagi untuk meningkatkan karakter lu. Hal ini pun juga berlaku dengan lu di dunia nyata. Jika lu fokus grinding atau berusaha kerja keras menaikkan value lu, pastinya lu bisa mendapatkan hadiah dan benefit seperti lebih mudah mencari pekerjaan, lu bisa lebih mudah mencari koneksi, lebih mudah mendapatkan pasangan hidup, dan lain-lain yang akan membuat lu lebih mudah menjalani hidup. Benefit atau hadiah yang lu dapatkan di dunia nyata pastinya tidak akan hilang begitu aja. Jika lu bisa menjaga dan meningkatkannya, itu akan menjadi alat untuk lu lebih lagi meningkatkan skala hidup lu. Anggaplah ada seorang pemuda yang namanya Johnny, seorang yang ketertarikan dengan fotografi. Johnny jadi suka belajar ilmu tentang fotografi, belajar mekanik tentang angle foto, coloring, dan sesekali ia juga belajar tentang videografi. Johnny juga suka memposting hasil karyanya ke media sosial. Suatu saat, ada perusahaan yang melihat karya Johnny itu baik. Karena mereka melihat adanya peningkatan terus-menerus dari karya yang Johnny hasilkan. Akhirnya, Johnny ditawarkan untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Itulah hasil yang Johnny dapatkan dari hasil mengembangkan nilai dirinya di dunia nyata. Coba kita bayangin, jika Johnny kerjanya hanya main game dan disibukkan dengan dunia maya, pastinya Johnny tidak bisa mendapatkan hadiah atau benefit di dunia nyata dengan cepat. Bukan berarti gue bilang dari main game kita nggak bisa menghasilkan uang. Karena nyatanya banyak juga orang yang berpenghasilan dari game. Tapi, jika lu hanya membuang waktu main game tanpa bisa menghasilkan apapun yang berarti, disitulah letak kesalahan lu. 3. Top up. Seringkali di dalam game, kita terkadang perlu yang namanya top up. Mungkin untuk menaikkan status karakter dengan cepat atau membantu mempermudah gameplay karakter kita. Mulai saat ini, kurangi top up di dalam game yang sifatnya tidak nyata. Daripada top up di dalam game yang bisa bangkrut dan nantinya lu kehilangan uang, kenapa lu tidak top up aja di dunia nyata? Dengan cara bagaimana? Ya lu bisa beli ilmu, online course, atau benda yang bisa menunjang kehidupan berkarir lu. Contohnya, lu adalah seorang accountant. Lu bisa banget browsing dan melihat ilmu atau pelajaran yang tidak lu dapat saat dulu kuliah atau sekolah. Lu bisa pelajari dan ambil ilmu tentang apa sih perbedaan akuntan luar negeri dan dalam negeri. Apa kurangnya ilmu yang sudah lu miliki sehingga lu punya nilai plus dibanding akuntan lainnya di Indonesia. Atau lu seorang pebisnis kue kering, misal lu hanya bisa membuat kue kering dengan manual. Lu bisa membeli peralatan yang dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi kue kering. Intinya, ada 1000 alasan mengapa lu sebaiknya menghabiskan uang untuk perkembangan di dunia nyata dibanding di dalam game. Sekian pembahasan gue tentang satu-satunya game yang boleh lu mainkan, yakni game kehidupan dunia nyata. Sebenarnya boleh-boleh aja main game digital, tapi hanya untuk melepas beban dan untuk membantu lu rileks menghadapi perjuangan kehidupan yang akan datang. Yang paling penting, jangan sampai dikontrol dan diperbudak oleh game, sehingga lu membuang waktu lu yang sangat berharga. Apalagi kalau saat ini lu masih muda. Ingat, progres lu di dalam game itu bisa terhapus atau hilang jika gamenya sudah tidak bisa dimainkan. Tapi, progres lu di dunia nyata pastinya akan menjadi sejarah untuk diri lu atau bahkan bagi orang di sekitar lu. Stay positive.